wabarakatuh. Saya Ulida Firdausu Ahla dari Program Studi Bimbingan Konseling Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang akan menyampaikan informasi mengenai metodologi penelitian kuantitatif dengan topik instrumen pengumpulan data. Dalam menjalankan penelitian, data merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Instrumen penelitian adalah sesuatu yang penting dan strategis. Jadi, apakah itu instrumen pengumpulan data? Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan berbagai ragam informasi yang didapat secara kuantitatif dan disusun secara sistematis. Bagaimana langkah-langkah menggunakan instrumen? Ada 4 fase. Fase pertama merencanakan, yang kedua mengonstruksikan, yang ketiga evaluasi kuantitatif, dan yang keempat validasi. Untuk fase pertama merencanakan dapat dilakukan dengan cara meninjau kepustakaan tentang apa yang telah diteliti. Kemudian fase kedua menulis kisi-kisi item dan meminta penilaian kepada para ahli untuk melakukan evaluasi. Yang ketiga, evaluasi kuantitatif dapat dilakukan dengan melaksanakan prates atau pilot test dan menghitung reliabilitas. Fase keempat, validasi dilakukan dengan analisis item. Kemudian, hal yang sangat penting dalam instrumen adalah reliabilitas. Nah, reliabilitas merupakan konsistensi skor dari suatu instrumen. Contoh, siswa A mendapat skor 120 dalam tes IQ. Dan apabila dilakukan tes ulang, maka siswa tersebut masih mendapatkan skor yang tidak jauh berbeda dengan skor awal, yakni 120. Kemudian, apa tipe-tipe reliabilitas? Yang pertama adalah tes pretest. Dilakukan sebanyak 2 kali di waktu yang berbeda. Misalnya, mengukur kreativitas siswa di awal tahun dan diukur lagi di akhir tahun. Dan ternyata setelah ditarik kesimpulan, skornya stabil. Kemudian yang kedua, alternatif. Peneliti membuat 2 versi instrumen yang berbeda tetapi isi dan tingkat kesulitannya sama. Kemudian alternatif dan tes retest. Hal ini merupakan gabungan dari tipe reliabilitas tes retest dan alternatif, di mana instrumen diadministrasikan sebanyak 2 kali dan menggunakan 2 analisis jenis instrumen. Antar-rater melibatkan 2 orang observer dan mengamati perilaku responden dan membandingkan skor antar observer. Yang terakhir, konsistensi internal merujuk kekonsistenan responden. Misalnya, ketika responden setuju mengenai dampak bahaya tembakau, maka seharusnya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan instrumen dengan cara yang serupa, yakni tidak setuju dengan dampak positif tembakau. Kemudian, hal yang kedua yang merupakan terpenting dalam instrumen yakni validasi. Validitas difokuskan pada konsekuensi penggunaan skor. Kemudian, bukti validasi. Bukti validasi dapat dilihat dari isi tes. Dengan memeriksa bukti logis dapat ditemukan di textbook atau jurnal. Kemudian yang kedua, proses respon. Dengan melakukan wawancara dengan individu atau respon untuk mendeskripsikan apa yang mereka pikirkan. Kemudian yang ketiga, struktur internal. Dengan melakukan analisis statistik untuk menentukan apakah item ada hubungannya atau ada korelasi antar item. Kemudian hubungan dengan variabel lain. Dengan memperhatikan hubungan skor dengan tes dan kriteria eksternal tertentu. Apakah instrumen ini juga valid apabila diterapkan di luar setting yang telah peneliti tetapkan. Yang terakhir, bukti konsekuensi pengentasan.
Hal ini diperhatikan dengan manfaat tes setelah peneliti melaksanakan tes. Misalnya, untuk penempatan karyawan di pekerjaan yang cocok. Kemudian, hal yang juga menentukan dalam penggunaan instrumen yakni skala. Skala penting untuk mengukur kualitas instrumen dan untuk menentukan statistik yang tepat untuk digunakan dalam analisis data. Jenis skala ada skala nominal, yakni menggambarkan karakter responden, dan responden menyediakan opsi dan dapat memilih lebih dari satu kategori. Kemudian skala ordinal, responden diminta untuk memberi peringkat, baik atau buruk. Kemudian yang terakhir, skala interval, yakni skala yang merujuk jarak data suatu data yang lainnya, misalnya mengenai rentang umur. Berdasarkan yang telah saya paparkan, maka instrumen pengumpulan data merupakan alat untuk mengumpulkan data. Instrumen yang baik merupakan instrumen yang valid dan reliable. Demikian informasi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber yang relevan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.